Pak Tian, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Ibu Isnaini Ramadan SOSM selaku pemangku materi agenda pembelajaran 3 pada sore hari ini, serta teman-teman peserta Latsar Kabupaten Poso angkatan 128. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya persilahkan Ibu Veronica untuk memimpin pembacaan doa. Silakan Ibu. Selamat sore. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, mari terlebih dahulu kita dahulukan dengan doa. Doa dimulai sesuai agama masing-masing. Doa selesai. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu pemangku materi untuk memulai materi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Tian. Kita beri aplaus dulu dong buat Pak Tian. Terima kasih, walaupun direfutari ya. Terima kasih sudah membantu untuk mengantar masuk ke materi kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, apa kabar hari ini? Tetap semangat? Semangat. Luar biasa. Luar biasa Ibu. Luar biasa ya, walaupun teman-teman ini adalah orang-orang yang adaptif, saya tahu itu ya. Tadi sudah ngomong-ngomong ya masalah aktualisasi, rancangan aktualisasi. Jadi intinya adalah semua agenda itu keterkaitan. Ya, keterkaitan agenda 1, 2, dan 3. Nah, khususnya nanti untuk kita agenda 3 itu nanti kita sudah membicarakan terkait isu yang akan kita angkat nanti pada saat kita melaksanakan aktualisasi. Jadi kita nanti sudah mulai dari sini, kita sudah mulai merancang isu aktual ya. Melalui penugasan-penugasan nanti itu nanti saling keterkaitan. Jadi nanti apa yang sudah disampaikan di agenda 2 nanti itu keterkaitan lagi dengan agenda 3 dan seterusnya. Nah, sampai nanti kita mengerucut kepada kegiatan-kegiatan. Nah, lalu nanti coachnya kita menguatkan saja dan mentornya menguatkan apakah tahapan-tahapan itu sudah relevan dengan nilai-nilai agenda 2 dan kemudian apakah itu isu relevan dengan tugas dan fungsi Bapak Ibu sebagai ASN di instansi kerjanya. Baik, izin saya share screen dulu untuk materi kita hari ini ya. Tanpa berpanjang lebar, tadinya kalau diawali biasa dengan perkenalan, karena sudah berkenalan, jadi tidak perlu lagi berkenalan ya. Baik, saya izin share screen dulu. Oke, baik teman-teman sekalian, ini keterkaitan dalam materi kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Jadi di agenda 3 kita akan membicarakan 2 poin penting dalam modul. Yang pertama adalah apa saja? Yang pertama Manajemen ASN. Manajemen ASN. Lalu kita akan berbicara lagi tentang Smart ASN. Nah, disinilah nanti teman-teman akan menggali isu-isu yang untuk kita jadikan sebagai aktualisasi ya di agenda 3 ini ya. Baik, seperti agenda-agenda sebelumnya bahwa di agenda pada saat virtual sekarang ini adalah agenda penguatan saja. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa C1 dan C2 teman-teman sudah dapatkan di MOOC. Jadi untuk sesi kali ini kita hanya sebagai penguatan saja. Baik, teman-teman semuanya sudah di-share ya. Pernah dengar lagu Gelang Sepatu Gelang? Kalau generasi teman-teman ini mungkin sudah tidak pernah dengar lagu-lagunya seumuran ini. Ini rata-rata umur berapa? 95 ada?
Kelahiran 95. Saya, Ada? Bu. Izin saya, Bu. Dokter Pandri ya? Masih muda sekali. Kelahiran berapa? Dokter Pandri. Izin 95, Bu. 95 pas ya? Yang lain ada lagi? Sebelumnya, sebelum 95 ada? Izin saya Ibu 90. 90. Ya, oke. Baik, kalau 90-an mungkin lagu ini sudah, tapi Pak, lagu ini cukup populer. Yang gelang sifat gelang. Pernah dengar tidak lagunya? Pernah, Bu Vera Pernah, Ibu. sepertinya pernah dengar ya. Sebenarnya Pernah, lagu Ibu, cuman ini sudah adalah lupa-lupa. liriknya saja. Jadi begini, tadinya saya tak tahu, sekarang menjadi tahu. Nah, ini sebagai afirmasi saja untuk teman-teman. Jadi kalau bisa nyanyi lagunya boleh, kalau mau membacanya juga boleh. Ya, biasanya orang Bali nih pintar nyanyi. Coba deh Pak Wayan. Tapi kalau Pak Wayan nggak bisa lagunya, boleh dibacakan. Tadinya saya tak tahu, sekarang menjadi tahu. Dan saya termotivasi untuk mencoba perilaku baru, mengadopsi dan lestarikan perilaku baru dalam hidupku. Terima kasih, Bu. Asik. Baik, kita kasih reaction dong buat Pak Wayan ya. Kita kasih reaction. Oh, ya. Oke, nanti saya. Terima kasih Wayan. Terima kasih lagunya sudah dipersembahkan sebagai motivasi ya, motivasi untuk kita untuk melakukan sesuatu atau termotivasi untuk perilaku-perilaku baru, mengadopsi dan melestarikan perilaku baru. Nah, di agenda 3 nanti ini akan lebih penguatan kepada bagaimana pengelolaan manajemen ASN nanti ke depan, bagaimana manajemen talenta dan seterusnya. Baik, untuk sesi awal karena ini adalah Smart ASN, juga kita akan menggunakan beberapa aplikasi digital untuk jadi kalau kemarin saya tanya satu-satu ya, apa yang Bapak Ibu pahami tentang atau yang sudah dibaca di emosi. Kali ini kita akan mencoba menggunakan perangkat atau aplikasi supaya teman-teman karena ini Smart ASN nanti juga diaktualisasi bisa menggunakan beberapa perangkat-perangkat yang gratisan ya, supaya intinya adalah bagaimana peningkatan kinerja. Nah, seperti itu. Saya stop share dulu. Coba saya buat dulu aplikasinya ya. Kita akan menggunakan aplikasi Padlet untuk brainstorming. Ya, sebentar. Ini tunggu sebentar ya. Saya harus sebentar ya. Sebentar saya buat aplikasinya. Jadi karena ada pelatihan sampai saya lupa untuk buat. Apa yang terjadi pada korban? Oke teman-teman, ada link yang saya kirim melalui chat.
Silakan diperiksa chatnya. Silakan masuk ke dalam chat. Ya, melalui link. Silakan diklik. Sudah, tadi. Oke, saya share ya. Saya sampaikan dulu, jangan diklik dulu, jangan diklik dulu. Saya jelaskan dulu ya, jelaskan dulu. Saya share screen. Ya. Nah, cara menggunakan aplikasi ini cukup simpel, teman-teman sekalian. Jadi nanti kalau misalnya ini juga mau dipakai untuk mengevaluasi, misalnya mau mengevaluasi atau mau wawancara, ini efektif untuk digunakan ya. Seperti ya. Di sini di layar sudah kelihatan, sudah, screen-nya sudah kelihatan. Ibu. Nah, ya. Sudah, Bu. Nah, di sini di ujung itu ada tanda plus ya, ada tanda plus di paling bawah ujung sebelah kanan, add post. Nah, itu diklik di situ, add post. Nah, subjeknya tulis nama ya, tulis nama. Misalnya Wirda. Wirda, lalu ada tanda 3 di sini, more attachment types ya. Kalau hanya tulisan bisa ditulis di sini saja, tetapi kalau kita pengen sesuatu misalnya dengan langsung kita melakukan apalagi namanya merekam suara, kita bisa klik di more attachment, lalu di more attachment, lalu klik video recorder. Klik di sini video recorder. Klik video recorder. Ini lagi sinyalnya kurang banget. Oke. Nanti akan muncul starting camera and microphone. Nah, setelah dia muncul, teman-teman silakan merekam. Apa yang masih diingat ya dan dipahami tentang smart digital? Ya, apa yang dipahami tentang smart ASN atau khususnya smart digital? Ya, kemudian direkam ya, singkat, padat, jelas, karena ini gratisan, singkat, padat, jelas saja. Oke, boleh matikan kamera dimulai dari sekarang, saya beri waktu 10 menit. Oke, silahkan matikan kamera dulu bila menggunakan kamera laptopnya. Silahkan. Ya. Nanti saya akan mengakses secara online, teman-teman. Nanti saya bisa monitor siapa yang sudah menyetorkan hasil brainstormingnya ya. Ibu, ini lama loadingnya. Loadingnya lama ya? Iya, masih Kalau starting lama, microphone. boleh pakai ini saja, tulisan saja, tidak perlu direkam. Pakai tulisan saja? Ya, boleh. Oke. Oke. Jadi kita pakai writing storming saja. Langsung di bawahnya saja, langsung di bawahnya ditulis, habis itu dipublish ya. Brainstorming yang saya pahami adalah, oke, saya coba share screen kembali ya untuk teman-teman lihat dulu. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini disebut dengan penulis digital ya. Brainstorming yang dipahami adalah, oke, baru publish. Like that. Yeah. Nah, dia akan terpublish. Nah, ini Pandri bisa nih, Pandri bisa. Di situ jangan diputar di sini, malu saya. Enggak apa-apa dong, Dokter Pandri. Smart ASN adalah sebuah
sistem atau perilaku di Ini mana online setiap loh ya, ASN saya di harus online. mampu untuk melakukan literasi digital untuk peningkatan kapabilitas kinerja dan pelayanan. Itu bagus ya. Nanti ini untuk ini bisa di-download, bisa disimpan. Jadi ini nanti bisa jadi semuanya nanti ada 10 orang semua ada brainstormingnya gitu. Iya, yang lambat itu teman-teman saya ingatkan lagi jangan terlalu panjang kayak Dokter Fandri tadi saja. Singkat padat jelas ya. Ini hanya sekitar 20 detik saja tadi ya. 20 detik saja. Wah, cuma saya yang video ya. Coba, berarti sinyalnya dokter bagus ya. Daripada nggak ada isinya ya sudah kan. Kita kasih lope-lope. Nah, ada kok Pak Wayan bisa. Ini kita kasih lope. Mana tadi? Dokter Panti kok nggak ada teman-teman. Saya lope-lope ini. Ada. Smart Jangan, ASN adalah saya malu lihat muka saya sendiri. Ih, kok gitu? Ada aja deh keluar. Gue kali. Alatnya lalu aku tutup. Ini Pak Wayan. Smart ASN, integritas, network, bahasa asing, entrepreneur. Smart ASN, integritas, network, Ini bahasa asing, entrepreneur. ini dikasih nama dulu deh, dikasih kayak ini Smart ASN merupakan pegawai ini, tolong saya dilihat dulu ya, saya dilihat dulu kasih nama. Teman-teman dikasih nama ya. Saya dilihat dulu ya, soalnya namanya nggak ada, jadi nanti saya sulit untuk memberi penilaian. Oke. Boleh coba videonya lagi, Bu? Boleh silakan. Saya dilihat kok yang ini. Cuman dari tadi loading terus, Ibu. Loading terus. Iya, memang sinyalnya tadi juga saya gitu. Sinyal lagi tidak bersahabat dari tadi siang ini. Saya sudah coba begitu rata-rata. Ibu tidak apa-apa kalau cuma tulisan Ibu. Saya Tidak juga apa-apa, tapi loading. kasih nama deh. Tapi kasih Iya, nama. Kayak Dika tadi ini PK, iya, Veronica ada namanya ya.
Iya, Kasih nama. loading Kasih putus-putus no Ibu. Kita buka-buka videonya. siap, tidak apa-apa. Iya Ibu, makasih. Ya. Kasih nama tapi ya, Dek. Kasih nama. Siap sudah Ibu. Izin Ibu, maaf tadi untuk tempat membuat nama saya tidak terlalu jelas tadi. Oh, oke. Kita ulang ya, Dek. Ini tanda plus ya. Di subjek itu tulis nama. Oh iya. Ya, terus Iya. write something itu silakan di post. Iya. Oke. Sebenarnya colornya juga bisa saya ganti jadi red, orange, karena dia biru, cocoknya warna apa ya? Putih, emang putih kali ya? Coba saya kasih purple. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baru 4 orang. Saya tanya, ASN, gimana seorang ASN harus memiliki? Mohon izin Ibu. Siap. Iya, saya Gimana, tadi, Dek? iya, laptop saya tadi bermasalah Bu. Saya Yang saya tidak pahami, lihat Bu tadi. Oke, Tulis nama di mana Bu? Iya, subjek tulis. di plus. Tadi kan ada plus sebelah ujung kiri ya, ada ya. Kalau di Iya. laptop mungkin teman-teman Oh, di beda. subjek. Pokoknya ada yang plus. Nah, di situ ada tulisannya add post. Nah, lalu subjeknya ditulis nama. Nah, Oh, lalu siap, tulisannya Ibu. ditulis di write something beautiful ya, baru dipublish. Iya, Oke. siap Ibu, siap. Ya, oke. Nah, ini bapak-bapak ini pada bisa. digital. Jadi yang saya tahu tentang Smart ASN yaitu ASN yang mampu untuk bermedia digital dan bermedia sosial. Jadi bukan hanya menyangkut kita bisa menggunakan media digital, tapi kita dapat bertanggung jawab dalam bermedia digital. Program pelayanan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat. Baru 8 orang. 9 dengan saya ya. 8 orang. 2 lagi. Kita 10 ya. Ibu, saya ganti tadi sebahasnya tentang manajemen. Silakan aja. Sepanjang masih agenda juga silakan. Iya. Tapi boleh ganti, silakan ganti supaya seragam boleh.
Oh, berarti kita bisa delete sendiri ya, Bu? Boleh, boleh. Boleh dilihat di buka. Oh, oke. You can read. Kurang satu ya. Kurang satu. Ya, nanti teman-teman yang lain, yang satunya lagi menyusul. Ya, baik, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kembali ke materi kita tadi. Kita masuk ke penguatan sedikit dulu ya. Kita mulai dari manajemen ASN. Di manajemen ASN ini merupakan di manajemen ASN yang dibahas di dalam modul tentu menjelaskan peran, kedudukan, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, tentu dulu ya teman-teman, waktu zaman kami pegawai yang masih dulu tahun-tahun 10 tahun yang lalu, nah itu aturan-aturan terkait dengan manajemen ASN itu semuanya terpisah-pisah. Jadi kedudukan dan peran ASN itu aturannya beda, kemudian hak dan kewajiban dulu cuti, kemudian penggajian, itu aturannya berbeda-beda.
Nah, dengan adanya manajemen ASN didasari dari Undang-Undang ASN yang didahului dengan Undang-Undang ASN tahun 2000 berapa? Ada yang tahu? 2014. Iya, tahun 2014 ya, 2014 didasari dengan Undang-Undang 2014, lalu turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 ya, dari 2017 itu adalah mengintegrasikan seluruh aturan-aturan terkait dengan manajemen ASN. Nah, jadi sekarang semua terintegrasi. Kalau teman-teman mau lihat terkait dengan aturan cuti, terkait dengan aturan penggajian, kode etik, kode perilaku, dan seterusnya, semua diintegrasikan sebanyak hampir 200 lebih pasal di Peraturan Pemerintah Nomor 11. Kemudian dengan adanya perubahan-perubahan atau tuntutan-tuntutan reformasi birokrasi, pada tahun 2021 maka diperbaharuilah Peraturan Pemerintah Nomor 11 itu menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17. Nah, 17 tentang manajemen talent ya. Manajemen talent, di mana di manajemen talent lebih akan membahas tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN nantinya. Nah, jadi setelah mempelajari ini diharapkan bahwa peserta mampu untuk nanti memahami, menjelaskan konsep dari sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan tentu juga mampu menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Nah, tentu kita menanyakan kepada mungkin beberapa kebijakan-kebijakan, tentu teman-teman bertanya, kenapa harus ASN? Kenapa bukan hanya PNS saja ya? Dulu hanya ada 2 juga sih pegawai, tetapi tidak terintegrasi dalam suatu profesi. Dulu ada PNS, kemudian ada PHL yang sekarang ini. Nah, tapi setelah adanya kebijakan baru Undang-Undang ASN, maka PNS, kemudian Undang-Undang PNS tentang manajemen PNS, kemudian manajemen P3K tentu dipisah. Ini tuntutannya karena pelayanan di sektor publik yang belum sepenuhnya berkualitas dan memuaskan publik. Ini kondisi manajemen ASN. Nah, kemudian kondisi manajemen ASN kita juga saat ini dirasakan masih lemahnya sistem birokrasi. Nah, kemudian diharapkan bahwa ada pelayanan sektor publik yang berkualitas. Nah, maka dalam aturan-aturan ini nomor 11 dan 17 ini dijunto atau dirubah dari peraturan nomor 11 ke 17. Tujuannya adalah manajemen kepegawaian dan manajemen SDM merupakan suatu terobosan inovasi yang ingin menciptakan manajemen ASN yang berkualitas, ya, berkualitas tentu profesional, berkarakter, dan berkelas dunia tentunya. Nah, ini rezeki telinga dulu buat teman-teman ya. Nanti kalau misalnya nanti pada tahun 2025 kita bisa mencapai target profesional dan berkarakter birokrasi kelas dunia ini, maka pendapatan kita ya tidak ada lagi ASN yang pendapatannya di bawah 10 juta. Ini rezeki telinga ya. Kalau teman-teman mampu mencapai ASN profesional berkarakter dan berkelas dunia pada tahun 2025. Nah, ini 2025 bukan waktu yang ya mungkin sudah dekat ya waktunya ya. Sekarang sudah 2000 berapa? 2023, 2 tahun lagi. 2023. Jadi berapa tahun lagi? 2 tahun lagi atau 2 tahun lagi ya. Efektif 2 tahun lagi. Kalau teman-teman mampu mencapai birokrasi berkelas dunia, maka kesejahteraan bagi ASN juga tentu diperhitungkan atau dipertimbangkan untuk lebih dinaikkan lagi. Tergantung siapa presidennya nantinya ya. Oke, baik teman-teman sekalian, manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang seperti Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tentu teman-teman ini memiliki kompetensi yang sama, ya sama-sama cakap, profesional ya. Nah, yang kemarin seperti saya ceritakan bahwa teman-teman ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Kabupaten Poso untuk menjadi calon ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, kemudian memiliki etika profesi, dan tentu ini adalah bulan politik, teman-teman.
bebas dari intervensi politik, kita harapkan seperti itu ya, dan tidak ikut-ikutan dalam berkampanye. Nah, dan yang paling utama juga adalah teman-teman harus bersih dari praktik KKN, korupsi, dan nepotisme. Kolusi dan nepotisme. Ya, teman-teman sekalian tahu sistem merit system. Ya, kalau biasa kita dengar merit itu kan identik dengan menikah. Apa yang dikawinkan? Jadi sekarang ini tidak sama dengan yang dulu ya. Kalau dulu itu pintar goblok pendapatan sama. Kalau dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang berdasarkan pasal 1 Undang-Undang ASN bahwa manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasinya, kompetensi dan kinerjanya secara adil. Nah, jadi teman-teman nanti pintar goblok pendapatan sama. Begini ceritanya. Jadi kalau dulu beban kerja kita sama, tidak sama ya, beban kerja kita misalnya lebih besar daripada teman kita tapi pendapatannya sama. Nah, kalau berdasarkan undang-undang ASN sekarang maka itu tidak berlaku lagi. Siapa yang memiliki beban kerja lebih besar walaupun misalnya kita sama-sama golongannya ya, misalnya sama-sama golongan antara dokter golongannya misalnya 3B, kemudian apoteker juga 3B. Nah, maka ini sama-sama, tetapi beban kerjanya setelah dihitung dokter lebih berat, misalnya lebih besar beban kerjanya. Maka pendapatan dokter dibandingkan apoteker lebih besar dokter daripada apoteker. Karena berdasarkan, nah jadi adil itu tidak berarti merata, tetapi adil itu berdasarkan beban kerjanya. Nah kira-kira seperti itu sistem merit ya. Sistem merit ini juga sama dengan apabila kita melakukan kesalahan, maka kita dipanis. Apabila kita melakukan prestasi, pasti kita diberikan reward. Nah, jadi seperti itu kira-kira penerapan sistem merit yang diatur di dalam Undang-Undang ASN ini. Baik, lalu selanjutnya, ini adalah siklus manajemen PNS. Jadi teman-teman sekarang di posisi mana? Sekarang teman-teman sudah pada di posisi, di mana posisi sekarang? Pangkat dan jabatan. Jadi, sebelum teman-teman jadi CPNS, maka BKD itu sudah menyusun namanya kebutuhan pegawai, analisis kebutuhan pegawai. Nah, setelah mereka susun analisis pegawai, mereka membuatlah disebut dengan ANJAP, analisis jabatan. Nah, setelah semuanya itu ada, maka dilakukan pengadaan. Makanya teman-teman ini ada sekarang ini. Kalau misalnya tidak ada ABK, tidak ada ANJAP, maka formasinya tidak akan keluar atau tidak dikeluarkan oleh Menpan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ya. Nah, setelah diadakan pengadaan, tentu pengadaannya dilakukan juga secara terbuka yang tadi penerapan merit system. Jadi makanya teman-teman sudah mengikuti CAT ya. Ada CAT kompetensi dasar, kompetensi bidang, semuanya secara transparan. Ini semua adalah menjaga nilai-nilai keadilan kepada seluruh PNS ya. Lalu kalau misalnya, nah kalau teman-teman ini semua kan golongan 3 ya. Golongan 3. Golongan 3 itu adalah orang-orang yang memang dipersiapkan untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena kalau golongan 3 kan teman-teman 3A ya, 3B ya. 3B itu kalau misalnya di aturan kepegawaian itu sudah bisa jadi eselon 4. Ya, 3B itu sudah bisa nanti kalau misalnya sudah 100% dan mengabdi beberapa tahun, sudah bisa jadi kepala puskesmas. Ya, seperti itu. Nah, karena dia tidak perlu ujian dinas, beda dengan golongan 2. Nanti dia mulai dari 2A. 2A 4 tahun baru 2B. Baru 4 tahun lagi 2C, 4 kali 4 berapa tuh? Nah, itu baru segitu tahunnya mereka baru bisa naik pangkat, baru bisa golongan 3. Nah, tapi karena teman-teman ini sudah golongan 3, maka tidak sulit lagi untuk berkarir lebih cepat. Ya, nah oleh karenanya teman-teman juga harus melakukan pengembangan karir. Pengembangan karir baik dari formal dan non-formal. Jadi teman-teman yang tadi S1, kemudian profesi mau ambil S2 silahkan, S3 silahkan, atau mau spesialis silahkan. Ya, pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran-anggaran untuk pengembangan pola karir ya. Sepanjang itu benar-benar dibutuhkan oleh daerah. Nah,
Lalu teman-teman nanti seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita sudah melakukan pengembangan karir, tentu ada promosi-promosi, dilihat dari prestasi dan kecakapan kita. Dan tentu juga kita tidak bisa lepas dari yang namanya mutasi. Nah, mutasi kalau misalnya ada refresh pegawai ya, supaya tidak bosan, dipindahkan di orientasi namanya ya, orientasi pegawai. Oleh karenanya kita dimutasi misalnya dari bidang A ke bidang B dan seterusnya. Nah, untuk teman-teman untuk penilaian kinerja. Penilaian kinerja nanti silahkan saya stop share dulu ya. Penilaian kinerja sudah pernah baca tidak ya terkait dengan aturan yang paling terbaru dari Permenpannya? Permenpannya Belum. nanti di-upload ya, di-download nanti di apa? Enggak, bukan di-upload, di Oke. Ya, jadi yang teman-teman download nanti dicatat ya. Permenpan RB nomor 6 tahun 2002. Tahun 2022 ya maksudnya. Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai negeri sipil. Permenpan nomor 6 tahun 2022. Lalu ada Permenpan nomor 7. Nomor 7 tahun 2022 juga. Tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Lalu ada yang paling fresh from the oven, itu ada disebut dengan Permenpan nomor 1 ya. Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, ini kan teman-teman rata-rata fungsional ya. Jadi ini wajib di-download supaya menjadi perhatian untuk pengembangan karir adik-adik sekalian untuk kedepannya ya. Permenpan dan RB sih sekarang ini tulisannya nomor 1 tahun 2023. Ya, tentang jabatan fungsional. Ya, jadi teman-teman dokter, apoteker, bidan, nah semuanya diatur secara terintegrasi di Permenpan RB nomor 1. Nah, pejabat fungsional itu nanti bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita teman-teman di kabupaten itu berarti sekda ya, sekda kabupaten. Oke, pejabat pimpinan tinggi pertama kalau dalam hal ini kepala dinas. Nah, kemudian pejabat administrator dalam hal ini kepala bidang. Kemudian pengawas itu adalah eselon 4. Ya, eselon 4 itu sekarang hanya ada di sekretariat saja. Nah, jadi di sekretariat itu saja misalnya Kabak TU, ya, Kasubag Perencanaan, Kasubag Kepegawaian. Nah, hanya itu ada untuk eselon 4 ya. Tapi kalau di bidang-bidang sudah tidak ada pengawas, yang ada adalah subkoordinator. Nah, kemudian pejabat fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu unit organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Nanti kemudian kalau Dokter Pandri sudah PNS, nah nanti bisa jadi kepala puskesmas. Nah, itu sudah diatur bahwa kategori-kategori pejabat fungsional ini bisa memimpin suatu unit organisasi. Nah, apabila belum memimpin, kategori JF-nya terdiri dari kalau keahlian dan keterampilan ya. Ada jabatan fungsional keahlian itu terdiri dari apa? Kalau ahli pertama, ahli muda, madya, utama. Ya. Kalau keterampilan pemula, terampil, mahir, penyelia. Ya, gitu untuk keterampilan. Jadi beda ya. Kalau kita berarti dokter itu keahlian.
Nah, kalau keterampilan itu seperti teknisi, ya itu berarti dia keterampilan. Atau tenaga IT, ya itu keterampilan. Kalau kita widya iswara, dokter, guru, bidan, semuanya adalah. Kalau bidan terampil ya? Kalau bidan, Iya siapa Ibu, yang bidan? Kalau saya bidan, ibu sebagai apa? bidan Terampil. ahli pertama karena ada 4. Ahli, tetap keahlian ya berarti Iya. keahlian ya. Oke. Berarti kalau Pak Wayan sebagai fungsional juga, analis. Mic-nya belum nyala deh. Pak Wayan Fungsional sebagai umum ahli pertama, Bu. ahli Pertama, Bu. ahli pertama. Fungsionalnya apa? Nama jabatannya? Sekarang kan Analis, Bu. tidak. Analis Analis pengembangan apa? ekonomi pedesaan. Analis pengembangan ekonomi pedesaan. Analis pertama berarti ya, Pak Wayan ya. Oke, baik. Berarti itu semuanya diatur berdasarkan Permenpan dan RB nomor 1 tahun 2023. Jadi teman-teman penilaian kinerja sudah mengintegrasikan nilai SKP dan nilai-nilai berakhlak. Ya, dan nilai berakhlak itu sudah diatur. Jadi ada SKP-SKP yang baru ya, nanti di-download. Di-download, semua ada di lampiran Permenpan nomor 1. Nah, jadi nanti cara buat SKP-nya setelah teman-teman ini sudah bikin SKP semuanya? Belum ya? SKP sudah bikin? Belum Ibu. Sasaran kinerja pegawai itu nanti dikontrakkan dengan pimpinan. Nah, jadi kalau saya berikan contoh, misalnya Dokter Fandri, misalnya dalam 1 hari targetnya misalnya 10 pasien ya. Nah, itu rata-rata 1 hari misalnya 10 pasien. Tapi kalau misalnya juga tidak tercapai target, atau kita buatkan target bulanan lah ya, target pasien itu 50. Kalau misalnya melebihi kalau 50 berarti 100, kalau kurang dari 50 berarti 80. Nah, itu dilihat lagi kualitasnya. Kalau misalnya dia terpenuhi targetnya 50, tapi dilihat lagi misalnya ada kesalahan, ada apa dan seterusnya. Ini contoh saja, tidak itu juga kan ya. Tetapi tentu penilaian-penilaian ini tadi harus terukur. Nah, makanya semua kinerja-kinerja kita harus berbasis evidence atau pembuktian. Nah, jadi rancangan aktualisasi itu dengan penilaian kinerja sama, jadi semuanya harus berbasis evidence. Nah, jadi kalau saya menilai misalnya Pak Edwin, saya menilai Pak Edwin kan kalau misalnya saya hanya subjektivitas, nanti saya susah mempertanggungjawabkan karena Pak Edwin kalau misalnya dinilai, misalnya saya nilai 60, Pak Edwin bisa keberatan dengan nilai yang saya berikan. Ya, nah, oleh karenanya setiap kita bekerja usahakan kita ada outputnya, ada output yang setiap kita bekerja. Oke, selanjutnya geser kembali. Lalu kita masih masuk ke tadi siklus ya. Kita sudah di penilaian kinerja. Jadi aturannya tolong di-download ya. Karena itu sangat penting untuk teman-teman nanti untuk bekal ya, untuk arah dan petunjuk kita untuk bekerja. Ya. Lalu penggajian dan tunjangan. Jadi kalau kita seperti dokter, bidan itu mono scale namanya. Kita penggajiannya itu mono. Jadi gaji pokok dengan tunjangan melekat. Jadi dibayar 1 kali dengan gaji. Nah, kalau fungsional biasa atau pelaksana biasa itu bukan pelaksana tertentu, penggajiannya itu dia tunggal. Ya, artinya penggajian benar-benar gaji pokok saja dan tunjangan yang lain. Tetapi kalau kita tunjangan jabatan, fungsional melekat ya. Lalu teman-teman kalau kita sudah 10 tahun diberikan penghargaan Satya Lencana, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 35 tahun ya. Nanti insya Allah kalau umur panjang akan sampai ke situ juga. Lalu ada jaminan pensiun
kemudian ada disiplin. Nah, jadi aturan terkait dengan disiplin semua juga terintegrasi di dalam satu aturan ya di Permenpan nomor 11 peraturan pemerintah nomor 11 tadi. Nah, tentu teman-teman sudah membaca di modul ya kewajiban ASN yang disebut dalam Undang-Undang ASN, ada 8 komponennya. Nah, jadi di dalam manajemen ASN ASN berkedudukan sebagai aparatur negara. Jadi yang membedakan ASN PNS dengan P3K itu adalah kalau kita ini menduduki jabatan dan memiliki NIP. Nah, tapi kalau P3K dia hanya menjalankan kewajiban atau menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, dipekerjakan. Jadi tidak menduduki jabatan. Oleh karenanya mereka tidak punya NIP, tapi hanya menggunakan perjanjian kerja. Tetapi semua hak pegawai negeri sipil kemudian kewajiban pegawai negeri sipil kecuali pensiun, itu semuanya hak dan kewajibannya sama. Ya, hanya mereka tidak punya NIP dan tidak ada pensiun. Ya, mereka berdasarkan perjanjian kerja saja. Nah, tentu diharapkan bahwa kita ASN tidak terpengaruh dan terintervensi oleh semua golongan dan partai politik. Nah, jadi pemerintah sudah mengatur bahwa ASN harus bebas dari intervensi politik. Nah, sehingga manajemen ASN, pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ini di undang-undang dari peralihan dari Undang-Undang 11 ke Junto Undang-Undang 17. Nah, bukan undang-undang, peraturan pemerintah nomor 11 ke peraturan pemerintah nomor 17. Nah, itu ditambahkan terkait dengan manajemen talenta. Kenapa perlu manajemen talenta? Kenapa perlu manajemen talenta? Teman-teman? Kenapa kita perlu manajemen talenta? Pak Raja, kenapa kita perlu manajemen talenta? Ya, jadi dengan adanya CAT itu juga bagian dari manajemen talenta. Kenapa kita perlu? Ada? Sudah dibaca? Izin Bu. Ya, silakan. Manajemen talenta itu maksudnya manajemen bakat ya Bu? Berarti. Izin Bu. Yes, bakat. Itu untuk mengantisipasi di mana kebutuhan itu dapat terpenuhi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kompetensi dari ASN itu sendiri. Ya, oke. Keterampilannya, oke. Kita lihat kembali mengapa manajemen talenta perlu. Ya, jadi manajemen talenta karena kita perlu ada posisi penting, ya, posisi penting, dan posisi penting ini harus ada keahlian. Ya, jadi ketika kita punya banyak pegawai tapi tidak punya keahlian, maka karir kita akan begitu-begitu saja dan dianggap bahwa kita adalah PNS ini PNS yang tidak berkualitas. Nah, inilah yang tadi yang saya sampaikan teman-teman bahwa dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, lalu turunan daripada undang-undang ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, kemudian dijunto menjadi Nomor 17 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Nah, dapat dikecualikan pada pemerintah yang telah menerapkan sistem merit. Nah, jadi yang sudah menerapkan sistem merit itu adalah instansi pusat. Nah, kalau kita di kabupaten, jangankan di kabupaten, di provinsi saja belum menggunakan tunjangan kinerja. Kalau kita di provinsi masih namanya TPP, tambahan penghasilan pegawai.
Nah, tetapi kalau di pusat itu karena mereka sudah menerapkan sistem merit, maka di sana menggunakan namanya tunjangan kinerja. Ya. Nah, ini diatur aturannya. Jadi sistem merit yang seperti yang saya sampaikan tadi tentu berdasarkan kualifikasi kompetensi secara adil dan wajar. Ya, ini semua teman-teman bisa baca sendiri nanti indikator karirnya. Nah, semua itu adalah tujuan kita menuju Smart ASN, World Class Government. World Class Government ini akan menciptakan Smart ASN yang berintegritas dan profesional, berwawasan global, menguasai IT, mampu berbahasa asing, lalu berjiwa nasionalisme, memiliki jiwa hospitality ya. Kemudian kita tentu entrepreneurship adalah berwirausaha dan kemampuan untuk membangun jejaring. Nah, jadi memang fokus dari pemerintah itu adalah perbaikan manajemen ASN, mulai dari perencanaan sampai pada saat kita pensiun. Nah, tentu roadmap pembangunan sistem merit ini memerlukan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ya, teman-teman lihat data yang dibuat ya oleh statistik. Saya ambil data ini dari 2020. Ya, survei membuktikan bahwa ternyata memang perempuan atau PNS wanita lebih mendominasi dibandingkan PNS pria. Walaupun tidak signifikan artinya tidak sampai 50% ya perbedaannya, hanya 1-2% saja. Nah, jadi senang tidak senang ya PNS pria ini harus mengakui bahwa memang PNS perempuan atau wanita ini kadang-kadang lebih cerdas ya. Ini contoh kasus ya di tempat saya dulu. Saya dulu ini sama dengan teman-teman ya. Saya dulu penerimaan umum juga Widya Iswara di Lembaga Administrasi Negara. Jadi sebelum saya pegawai provinsi, dulu saya adalah pegawai vertikal atau orang katakan pegawai pusat ya di Lembaga Administrasi Negara. Nah, jadi kalau di tempat saya di Lembaga Administrasi Negara itu formasi setiap tahun itu cuma 6 orang. 6 orang, 7 orang, paling banyak 8 orang. Nah, pernah di tempat saya itu 6 orang semuanya lulus CAT itu perempuan. Jadi ada 3 kali penerimaan, semua yang lulus itu rata-rata perempuan. Dan ini menjadi teguran Menpan bahwa diharapkan ada komposisi pegawai. Nah, jadi jangan terlalu mendominasi pegawai PNS wanitanya, karena tentu akan menghambat jalannya atau laju dari organisasi, khususnya di instansi pemerintah. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sehingga benar-benar pengelolaan manajemen talent ini benar-benar diatur sehingga komposisi-komposisi memang sesuai keahliannya dan juga tidak melulu hanya keahlian dan keterampilannya saja yang menjadi indikatornya, tetapi komposisi antara pendidikan, kemudian gender, kemudian jabatan atau jenis jabatan-jabatan yang tersedia, seperti itu kira-kira ya. Nah, data-data talenta, manajemen talenta dan pengembangannya. Nah, jadi manfaatnya kita akan menemukan atau mempersiapkan pegawai terbaik. Kalau mungkin teman-teman dulu pernah di swasta disebut dengan the best employee ya. Nah, dan ini tujuannya adalah kita akan mencari future leader. Nah, ini untuk mendukung perangkat daerah menjadi world class government institution. Nah, jadi semua pegawai itu memiliki kesempatan setara dalam pengembangan karirnya. Kesempatan mengembangkan yang lebih luas. Tentu mendapatkan pendamping yang intensif dari mentor. Mentor ini dalam hal ini adalah orang-orang senior kita yang lebih dahulu atau pimpinan kita yang akan memberikan mentoring terhadap pengembangan karir kita ke depan. Nah, jadi sekarang banyak teman-teman dengar ada talenta atau kolom talenta, talent pool ya, melalui assessment ya, assessment. Jadi di talent itu menguji bakat atau kemampuan khusus yang membuat seseorang itu mampu melakukan suatu pekerjaannya dengan baik. Nah, jadi talent pool ini nanti sekelompok individu kemudian diidentifikasi yang mempunyai top talent ya untuk mengisi jabatan. Ini contoh saja, misalnya, oh Dr. Fandi dia ada di kelompok top talent misalnya.
Nah, ada yang misalnya masih di bawah, maka perlu dilakukan pengembangan-pengembangan untuk supaya dia menjadi spesialisasi, sofistikasi, ya. Jadi sehingga talent itu dikembangkan benar-benar secara khusus. Nah, kemudian yang menjadi tantangan juga bahwa di pemerintah sekarang sudah melakukan rekrutmen dari luar organisasi, dan ini tentu perlu waktu. Nah, jadi talent yang diperlukan tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, sehingga selalu kita dengar ada tenaga ahli yang dipekerjakan, kemudian dibayarkan di luar PNS yang sudah kita rekrut, ya. Nah, jadi manajemen talenta itu sendiri adalah proses memastikan organisasi itu mempunyai SDM yang handal, ya, dengan jumlah dan kualitas sesuai kebutuhan. Nah, untuk saat ini, kemudian untuk masa depan yang kedepannya lagi. Nah, oleh karenanya, manajemen talenta merupakan upaya untuk membangun kolam bakat. Jadi, ibaratnya sebuah kolam. Nah, ini selalu kita isi ikan yang berkesinambungan, ya, sehingga bisa lebih, apalagi kualitasnya sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Nah, tentu tujuannya adalah lebih meningkatkan pencapaian strategi pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ya. Nah, jadi teman-teman silakan mempersiapkan talenta terbaiknya sebagai pemimpin masa depan. Seperti yang saya sampaikan, teman-teman dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Nah, tentu juga dari adanya manajemen talenta ini mendorong teman-teman meningkatkan profesionalisme jabatan, ya, kompetensi, kinerja talenta, serta memberikan kejelasan karir talenta teman-teman miliki, ya. Nah, dari untuk mewujudkan rencana yang terbuka dan akuntabel, tentu kita harus konsisten dengan penerapan sistem merit. Nah, jadi ini tentu memastikan pasokan talenta untuk menyelaraskan ASN yang tepat dengan jabatan yang tepat dan waktu yang tepat. Nah, seperti itu, ya. Jadi di sini kelihatan ada potongan-potongan high potential itu. Dia punya kemampuan, dia punya motivasi dalam dirinya atau engagement-nya, ada di aspiration-nya, ada motivasi yang ingin dalam karirnya itu, dalam hidupnya. Nah, sehingga itulah yang akan dicari sebagai high potential, ya, seperti itu. Nah, ini manajemen talenta, tahapannya teman-teman bisa pelajari. Ada beberapa kolam-kolam talenta. Nah, ini semuanya bisa dipelajari kembali. Lalu kita masuk pendalaman pada manajemen atau Smart ASN, ya. Smart ASN. Saya kok nggak bisa, ya. Oke, Smart ASN. Ibu Alfrici. Ibu Alfrici pernah mendengarkan tentang pemerintahan digital? Pernah dengar, Bu? Ibu Alfrici pernah dengar pemerintahan digital? Pemerintahan digital. Berarti pemerintahan itu sudah mau mengarah ke era digital, serba digital. Iya. Apa kira-kira Ibu pernah dengar tidak, Bu, istilahnya? Ibu pernah dengar e-government? Ibu pernah dengar? E-government? Belum, Ibu. Ya, e-government itu adalah nanti ke depan pemerintah ini menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya. Jadi yang tadi lebih dikenal dengan SPBE, ya, atau dikenal dengan e-government. Dan tentu ini berdampak pada integrasi sistem. Nah, jadi nanti semua aplikasi-aplikasi ini terintegrasi. Nah, jadi maksudnya terintegrasi ke Kominfo. Kominfo nanti yang akan memberikan regulasi, kemudian kebijakan dan mengendalikan bagaimana implementasi SPBE ini terpadu. Ya, jadi aktivitas-aktivitas digital itu jangan nanti semuanya orang bangun aplikasi. Akhirnya nanti jadi bingung sendiri, ya. Misalnya aplikasi keuangan diintegrasikan, aplikasi pelayanan diintegrasikan. Nah, sehingga satu aplikasi untuk satu sistem. Nah, kalau kayak di rumah sakit sudah, ya, siapa yang di rumah sakit? Kan sudah diterapkan itu
apalagi namanya SIM CMRS. RSD. Iya itu. Nah, jadi dia terintegrasi. Kita mulai dari pendaftaran sampai kita membayar, dilayani dan semuanya satu sistem ya, Dok ya? Ada kan, Dok ya? Iya, Apa nama sistemnya di rumah sakit itu? CMRS itu. Iya. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Nah, seperti itu. Itu yang saya maksud SPBE. Bahwa semuanya diharapkan layanan publik itu terintegrasi. Jadi tidak kemana-mana. Seperti PTSP, layanan terpadu perizinan juga disatukan menjadi satu platform ya, satu platform. Kemudian sama dengan Samsat ya, semuanya juga dalam satu platform. Tujuannya itu adalah bagaimana kemudian pemerintahan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu semuanya untuk menghindari dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kemudian siapa lagi kita dengarkan? Masyarakat digital. Ya, Ibu Wirda. Ibu Wirda pernah mendengar terkait dengan masyarakat digital. Nah, ini kita diskusi khususnya di masyarakat Kabupaten Poso. Bagaimana aktivitas masyarakat terkait dengan penggunaan digitalisasi, khususnya di Kabupaten Poso, Ibu Wirda. Kan? Kalau menurut saya masyarakat digital itu masyarakat yang sudah modern menggunakan atau dipermudah dengan menggunakan alat-alat teknologi. Misalkan kayak melakukan pelatihan. Kalau zaman dulu kan biasanya harus tatap muka, tetapi kalau sekarang dipermudah dengan menggunakan Zoom meeting seperti itu. Oke. Kemudian Ibu Mesli, kira-kira Ibu tahu tidak bagaimana di Poso infrastrukturnya? Misalnya contohnya apalagi IndiHome. Kemudian apakah di sana ada menara yang dibangun untuk pengembangan infrastruktur masyarakat digital khususnya di Kabupaten Poso? Nah, Ibu bagaimana Ibu menganalisa di sana infrastrukturnya? Infrastruktur itu kayak bandwidth, jaringan, kemudian menara pemancarnya dan seterusnya. Silakan Ibu. Kalau untuk di Kabupaten Poso sendiri, apalagi yang di dalam kota, untuk jaringannya sudah lumayan bagus. Terus kalau kayak ini di rumah sakit sempat ada saya lihat ini wifi gratis dari Pemda di bagian loket. Oke. Wifi gratis ya, itu semua untuk bagaimana? Apakah aplikasi-aplikasi digital secara konsisten diterapkan? Misalnya pembayaran dan seterusnya. Apakah masyarakat Poso itu sudah mengenal pembayaran digital, misalnya penggunaan Dana, Kris dan seterusnya? Menurut Ibu apakah mereka sudah mulai mengenal aplikasi-aplikasi seperti itu? Kalau di Poso sudah mulai beberapa toko sudah ada barcode Krisnya dipajang. Terus ya. PDAM itu bisa bayar lewat aplikasi juga, Ibu. Sudah ada ya. Kemudian di daerah-daerah terpencilnya sendiri, apakah sudah ada jaringan juga? Beberapa daerah belum ada jaringan, tapi hanya beberapa bagian tertentu. Ya, oke. Berarti ketika masyarakat digital sudah apalagi menjadi suatu tren atau kebiasaan akhirnya menjadi habit, itu tentu berarti daerah itu sudah mulai maju, ya kan? Nah, lalu kita lagi terkait dengan ekonomi digital. Ekonomi digital, kita minta Pak Edwin deh yang menjelaskan. Pak Edwin, bagaimana dengan SDM digital atau maksud saya kemampuan masyarakat menggunakan digitalisasi itu? Kira-kira menurut pendapat Pak Edwin bagaimana? Iya, kalau yang saya tahu Bu, yang pertama tentang ekonomi digital, bagaimana kita memanfaatkan digital dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.
terus SDM digital, bagaimana masyarakat sudah mampu untuk menggunakan digital dalam kegiatan-kegiatan perekonomian. Contohnya kayak yang Ibu bilang tadi, pemanfaatan QRIS, barcode. Jadi saya pernah dapat itu Bu, penjual nasi kuning yang sudah pakai barcode. Keren ya. Di mana itu? Jalan mana? Dia di ini Bu, depan Bank Mandiri. Kebetulan mungkin dia dekat dari Bank Mandiri, jadi bisa bikin barcode di situ, QRIS. Oke, gitu. Berapa harga nasi kuningnya, Pak? Berapa? Dari 10.000-an, Bu. Dari 10.000-an. Dari 10.000. Oke, luar biasa ya. Nah, itu tadi yang saya maksud ya, bahwa masyarakat itu juga harus siap SDM-nya. Jadi jangan sampai kita sudah seperti canggih-canggih gitu, tetapi kita tidak bisa berdaya saing, khususnya SDM digital itu sendiri. Nah, kemudian teknologi penunjang. Nah, teknologi penunjang dan teknologi penunjang yang ada di posko, saya minta Pak Raja deh, Pak Raja, menurut Pak Raja, teknologi penunjang khususnya untuk ekonomi digital. Baik Bu. Berarti aktivitas jual beli misalnya teknologinya ada nggak Pak? Kalau Facebook tentunya. Baik Bu, kalau sepengetahuan saya Bu, di Pemda itu juga ada e-katalog Bu. Jadi e-katalog itu ya dipersilakan untuk pelaku usaha kecil, mikro dan menengah untuk bisa mendaftarkan produknya di situ. Kemarin ada satu contoh Bu. Jadi ada kenalan, dia sudah mendaftarkan usahanya ke e-katalog itu. Jadi begitu ada acara di instansi pemerintahan, jadi bisa memesan ke dia Bu lewat e-katalog itu. Baik. Nah, Bapak tahu enggak siapa yang inovasinya siapa? Itu produk PIM itu Pak. Produk Diklat Kepemimpinan. Itu Bu Faradila yang bikin. Nah, Faradila itu adalah ikut PIM 4 yang lalu, 2 tahun lalu kalau nggak salah, 2 tahun lalu. Nah, ini juga yang saya harapkan teman-teman ya. Ini teman-teman harus bikin, orang sudah bilang, nanti kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi baru atau hal-hal baru, nah itu akan diceritakan lagi sama orang lain. Oh, yang bikin dulu itu Bu Faradila loh, seperti itu. Nah, bisa saja nanti, yang buat Pak Raja di mana lagi, dinas mana? Saya di Dinas Pertanian. Nah, misalnya, dulu kalau kita mau misalnya Pak, ini kan ada barcode ya, misalnya Pak Raja bikin barcode. Nah, jadi ada suatu misalnya hasil panen petani. Nah, itu kita buatkan barcode. Di dalam barcode itu kita sudah sampaikan tanggal berapa dipanen, kemudian nilai gizinya berapa, kemudian apa kualitasnya bagaimana, itu ada informasinya di barcode. Nah, itu bisa saja nanti Pak Raja juga bikin sebagai aktualisasi, karena di dalam aktualisasi itu diusahakan harus ada inovasi, minimal ada inovasi dari setiap aktualisasi. Ya kan Pak ya? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita menemukan sesuatu yang baru, walaupun sebenarnya di daerah lain sudah ada, tetapi di tempat kita baru. Nah, itu juga adalah kebaruan. Nah, jadi teman-teman diusahakan nanti ada kebaruan di aktualisasinya. Jadi jangan aktualisasi yang biasa-biasa saja. Saya lihat itu trennya itu peserta bikin poster, bikin banner. Nah, seperti itu. Jangan yang biasa-biasa saja. Jadi teman-teman usahakan carilah inovasi-inovasi yang ketika benar-benar sangat bermanfaat dan bisa dimanfaatkan orang lain, dan ciri-ciri inovasi yang bagus itu adalah bisa direplikasi oleh orang lain. Ya, jadi kalau misalnya tadi orang bikin barcode ini untuk kemajuan ini, maka kita replikasi lagi, berarti inovasinya bagus. Karena tentu dicontoh oleh orang lain. Ya. Nah, saya coba lagi ke Ibu Veronica. Kalau Ibu Veronica kira-kira mau membuat aktualisasi dalam bentuk digital, kira-kira Ibu mau buat seperti apa, Bu Vero? Vero? Halo.
Ya, Ya. kalau misalnya Ibu Vero buat inovasi kira-kira inovasi dalam bentuk digital apa yang Ibu Vero mau buat? Ah, kalau inovasi dalam bentuk digital, halo, kedengaran? Iya, kedengaran. Kedengaran, iya. Ah, saya kan sebagai ahli pertama epidemiologi, jadi di dalamnya itu bercerita tentang penyakit-penyakit menular. Sedangkan biasanya kayak misalnya pandemi kemarin yang banyak di-share itu cuman jumlah angka kasus penyakit di kabupaten, sedangkan dia tidak terbaca di kecamatan. Dilihat kita adalah ujung tombak karena kita tinggalnya di kecamatan. Jadi inovasi kalau impian saya inginnya bikin barcode yang di dalamnya itu mungkin berisi tentang jumlah-jumlah kasus penyakit, baik itu kasus penyakit menular maupun tidak menular yang bisa diakses kapanpun oleh siapa saja di kecamatan tersebut, mulai dari anak-anak sampai yang dewasa yang dapat mengaplikasikan HP-nya hanya bisa dengan melakukan foto barcode, maka informasi tentang kasus penyakit yang ada di wilayah, misalnya di tempat saya itu ada 8 desa, kan? Jadi mereka bisa mengakses desa-desa mana saja yang misalnya diarenya yang paling tinggi di mana, atau penyakit DBD-nya ada tidak kasusnya di mana, atau penyakit COVID-nya adanya di mana, kayak gitu. Jadi bisa lihat trending kasus penyakit di wilayah itu. Oke. Mungkin Ya, bagus ya Bu ya. Kan sekarang barcode itu kan sekarang banyak gratisan ya, Bu, gratis aja. Ya, jadi hanya saja bagaimana masyarakat kita apakah nanti dia bisa artinya semua masyarakat ini punya aplikasi barcoding ya. Apakah mereka sudah punya aplikasi barcoding. Jadi nanti kalau saya lihat teman-teman ada yang di print kemudian nanti dikirim-kirim, jadi informasi itu bisa dibantu masyarakatnya yang tidak bisa menggunakan aplikasi seperti itu. Jadi biasanya di print baru ditempel barcode-nya seperti itu ya Bu Vero ya. Nah, nanti kedepannya bisa seperti itu, tergantung nanti diskusi dengan mentornya dan coachnya apakah itu relevan untuk bisa dilakukan, dan kecamatan. Nah, itu saja relevan saja sepanjang nanti Ibu memilih kecamatan yang sudah familiar dengan handphonenya ya. Kalau misalnya kecamatan kota ya tentu dia bisa menggunakan ya. Tapi kalau coba nanti di posko pesisir sana dan seterusnya ya. Jadi pilihlah kecamatan mungkin yang bisa dijadikan role model yang relevan dan bisa menggunakan aplikasi tersebut ya. Baik Bu Vero, bagus ya. Lalu Ibu Vika kira-kira kalau Ibu Vika buat aktualisasi kira-kira inovasi dalam bentuk digital apa yang Bu Vika mau buat? Izin Bu, kalau saya kemungkinan kan sekarang kalau saya lihat trennya banyak pelaku usaha, tapi pelaku usaha skala mikro ya Bu, itu belum punya izin karena kita ketahui juga promosinya juga kan kebanyakan lewat media sosial. Mereka tidak punya tempat khusus untuk berjualan. Nah, sedangkan kalau untuk di dinas saya maksudnya kita lagi promo untuk itu, Bu. Maksudnya untuk setiap pelaku usaha punya izin usaha. Nah, makanya dari pusat kan mintanya itu khususnya ke pelaku usaha mikro. Cuman sayangnya informasi ke masyarakat terkait standar pengurusannya, prosedurnya, biayanya, maksudnya itu belum semua terjangkau, Bu. Ya, jadi kemungkinan saya lebih ke arah mempromosikan untuk itu, Bu. Buatkan layanan informasi ya Bu ya, layanan informasi izin usaha. Ya, usaha mikro yang tentu harus ada nilai tambahnya ya, misalnya yang lebih efektif, efisien, mudah, atau cara mudah untuk mengurus izin perizinan ya melalui. Tentu kita buatkan layanan informasi seperti itu ya Bu Vika ya. Apakah layanan informasinya dalam bentuk website atau dalam bentuk poster digital atau seperti apa? Sebenarnya untuk pendaftaran sendiri Bu sudah bisa pelaku usaha lakukan, sudah ada website dari pusat namanya OSS, Online Single Submission. Itu kan langsung dari daerah terintegrasi pusat.
Jadi misalnya ketika pelaku usaha di daerah mendaftarkan usaha, terus yang kita di segi pelayanan misalnya lupa untuk mengecek ada pendaftaran dari pusat, ada yang namanya fiktif positif. Jadi otomatis dikeluarkan izin. Seperti itu, Bu. Jadi cuman ke masyarakatnya informasi di OSS itu terlalu banyak, Bu. Jadi ketika masyarakat apalagi yang belum terbiasa dengan lihat digital begitu, lihat informasi yang begitu banyak, kemungkinan sudah pusing duluan. Jadi maksud saya mau fokusnya gimana cara mendaftarnya, apa yang dibutuhkan itu apa, terus berapa lama waktunya yang dibutuhkan, lebih fokus ke situ, Bu. Kan mereka intinya pengennya ada izin usahanya. Seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu Vika, saya kira bagus ya. Jadi nanti dicari dulu kira-kira aplikasi yang mudah. Jadi itu nanti bisa menggunakan yang saya bilang tapisannya itu yang efektif, kemudian efektif, efisien, mudah, ya mudah, yang relatif mudah dikerjakan dan tentu tidak mahal. Iya Bu ya, efisien dalam hal ini tidak mahal, murah saja. Jadi tidak sampai membebani teman-teman, karena saya tahu bahwa kan ya teman-teman belum dibayar 100%, jadi belum juga anggaran kantor tidak ada, jadi teman-teman carilah yang efektif mungkin, yang gretong-gretong gitu tadi ya, gratis-gratisan saja. Yang penting manfaatnya yang luar biasa, ya Bu Tika ya. Oke, baik, terima kasih. Lalu saat tadi saya belum ngobrol dengan siapa ya, Ibu Mesli kayaknya sudah ya Bu. Bu Mesli, silakan Bu Mesli. Kalau Ibu punya aplikasi nanti untuk, bukan, tidak melulu aplikasi, tetapi teknologi digital. Digital itu apa saja ya, semua yang berkaitan dengan komputerisasi, internet, dan semua itu disebut digital. Bagaimana Ibu Mesli? Kalau Ibu Mesli? Ya, terima kasih. Kalau untuk saya kebetulan ditugaskan di bagian riset. Ya, kemarin kan akhir tahun itu kewalahan hitung persediaan. Kalau untuk persediaan di bagian lab itu kan dia sudah terintegrasi dengan SINRS. Sedangkan bagian lain belum. Jadi kayaknya mau buat sistem perhitungannya itu. Perhitungan itu ya Bu ya, yang penting sistemnya tersedia. Jadi nanti bisa disimulasi dulu mungkin di Excel, nanti kemudian mau dimasukkan ke dalam aplikasi. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi gratisan. Apalagi sekarang sisa kita beli hosting sama domain ya. Ntar ya Bu, saya cas dulu. Lobet. Oke, baik. Saya kira remaining-nya ini lewat ya, 15 menit ya. Jadi kalau waktu kita kan hanya 2 jam pelajaran sampai 17.30 saja. Ya, tapi saya lihat tidak ada host dan tidak ada evaluator. Ya, jadi kita eksekusi sendiri ya teman-teman sekalian. Baik, saya fokus lagi kembali ke penugasan asinkronus. Jadi sudah saya kirim ya di Collabjar, teman-teman silahkan diisi. Seperti biasa, semua penjelasannya sudah saya rasa sangat detail. Tapi kalaupun ada yang masih kurang pas, silahkan teman-teman bisa nanti menghubungi saya melalui WhatsApp ya. Oke, baik teman-teman, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih teman-teman semua, luar biasa. Saya akhiri untuk sesi kita sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, sampai bertemu kembali di pertemuan yang kedua untuk sesi sinkron ya. Iya, baik, Bu. teman-teman kita langsung live saja karena sudah mau maghrib. Oke, see you. Terima kasih Ibu. Sama. Live aja, live meeting. Oh, karena saya yang host, kalau saya live semuanya berarti ya? Ya, oke, see you.